pergi dari rumah ini, Mas. Rumah ini masih hak aku. Udah Mas, mendingan sekarang kamu paksa aja deh. Kelamaan kalau nunggu dia, cepet-cepet paksa aja. Heh, Vika, jaga ya omongan kamu. Oh, aku pasti tahu. Pasti kamu kan yang maksa Mas Tama biar Mas Tama usir aku dari rumah ini, ya kan? Iya, kenapa? Masalah? Memang ya, jadi perempuan gak tahu diri, gak tahu perasaan. Kamu udah ambil suami aku, sekarang kamu mau ambil rumah aku. Hei, saya tidak mengambil suami kamu. Apa kamu lupa? Kamu dicerai dengan Mas Tama karena kamu selingkuh dengan mantan kamu. Hina sekali kamu jadi perempuan. Apa? Aku selingkuh? Aku gak selingkuh. Mau terjadi selingkuh atau enggak, itu udah gak penting lagi buat aku. Tapi kamu yang menyebabkan Rara meninggal jatuh dari tangga. Dan kamu itu adalah pembunuh. Kamu itu pembunuh. Kamu itu pembunuh. Kamu itu pembunuh, kamu. Dasar pembunuh. Kamu penyebab kematian Rara. Kamu itu penyebab kematian Rara. Enggak, bukan aku. Keterlaluan. Apa sih sebenarnya mau kamu itu? Mau aku, Ibu, supaya Ibu dan gadis keluar dari rumah inilah. Karena rumah ini mau aku jual. Baik. Tapi ceraikan dulu gadis. Oke, aku akan ceraikan gadis. Dan rumah ini akan jadi milik aku. Enggak, aku gak akan pernah pergi dari rumah ini sebelum kamu bawa Indah ke tempat aku. Itu nggak akan pernah terjadi lah. Ya udah, kalau gitu aku gak akan pernah pergi dari rumah ini. Aduh, ini orang nggak tahu malu banget ya. Udah diusir bukannya pergi malah nggak tahu diri deh. Kamu siapkan barang-barang kamu besok, dan aku akan kembali lagi ke sini. Kalau kamu nggak pergi, aku akan ngelakuin kekerasan. Enggak, aku gak akan pergi sebelum kamu bawa Indah, Mas. Saya benar-benar nggak habis pikir. Kok ada anak yang mengusir ibu mertuanya sendiri? Tama benar-benar manusia tidak punya hati. Gara-gara itu penyakit jantung ibunya gadis kumat. Ibunya harus dibawa ke rumah sakit. Takdir tidak bisa ditolak. Ibunya gadis meninggal dunia. Saya benar-benar shock mendengar berita itu. Gadis, kamu yang sabar ya. Iya Tante, terima kasih ya Tante. Bunda, Bunda nggak boleh menyalahkan siapapun. Bunda juga nggak boleh sakit hati atau dendam kepada orang yang menyebabkan kematian ibu. Memaafkan orang yang bersalah, itu lebih baik, Bun. Roy sepertinya tahu apa yang menjadi pikiranku. Kalau saja Tama nggak datang bersama istrinya dan mengusir aku dari rumah ini, ibu pasti akan baik-baik aja. Iya Roy. Gadis, maaf Om dan Tante nggak bisa lama-lama ya. Kami ada urusan dulu. Iya Om dan Tante, terima kasih ya atas segala bantuannya selama ini. Iya, sama-sama. Kami pamit dulu ya. Hati-hati, Pak, Ma. Roy sama Shirley pulangnya nanti aja. Iya Om, Tante. Ayo, Bun. Gadis! Aku udah membawa sesuai persyaratan kamu. Sekarang kamu tinggalkan rumah ini, dan aku kembalikan Indah ke kamu. Indah, kamu ke kamar. Aku gak mau. Ikut. Aku gak mau. Sayang ya, sayang ini Bunda sayang. Indah kamu harus ikut dengan bunda kamu. Karena saya nggak mau ngurusin kamu. Roy, mereka ini siapa? Itu suaminya Bunda gadis. Dan itu anaknya yang diambil paksa. Ya aku ceritain waktu itu. Mas, kamu udah keterlaluan ya Mas. Hati kamu itu udah mati Mas. Mama baru aja meninggal Mas. Kuburannya itu masih basah Mas. Aku nggak peduli. Sekarang juga kamu tinggalin rumah ini. Ngerti? Enggak Mas. Aku nggak akan tinggal di rumah ini Mas. Pak, Bapak punya hati nggak sih? Pakai sedikit dong hatinya. Ini lagi suasana berkabut, masa kayak gini kelakuannya? Lo siapa sih? Hah? Heh, ini bukan urusan kamu. Ini urusan keluarga. Heh, kalian berdua. Jangan berani kalian bentak dia ya. Mereka ini keluarga saya.
Gak usah banyak ngomong deh. Sekarang kalian ambil semua barang-barang mereka, terutama pakaian dan perabotan dan semuanya milik saya, ambil. Nggak bisa gitu dong, Pak. Hei, lo siapa? Lo nggak usah ikut campur ya. Mending sekarang lo minggir. Nggak, gua nggak bakal minggir. Minggir nggak? Nggak. Roy, Heh, kalian jangan coba-coba masuk ke rumah ini ya. Saya akan lapor kalian semua ke polisi. Kalian tahu, tanpa izin pemilik rumah, kalian akan dipenjara semuanya. Gak usah ngaku-ngaku. Rumah ini milik gue. Ambil sekarang. Cepat. Kalian mau kemana? Lapor polisi, silakan aja. Kalau kamu rela anak kamu saya buang ke panti asuhan atau ke pinggir jalan, mau? Kamu dengar kan? Hah? Ya, saya ikhlas. Saya ikhlas kalau kalian mau ambil rumah ini. Gitu dong. Indah, sekarang kamu ikut sama kamu. Saya sedih. Ada yang manusia sejahat Tama. Anak istrinya diusir untuk mengambil rumahnya dan diberikan kepada istri barunya. Untuk sementara waktu, gadis dan anaknya tinggal di rumah saya. Saya prihatin kepada gadis. Dia begitu kuat menghadapi cobaan. Ini uang untuk nyantet orang itu. Ada satu lagi. Ini dia fotonya. Bikin orang itu sampai mati. Gimana Roy? Apa yang kamu lihat? Malam ini dia akan menyerang Bunda. Black magic, santet. Siapa? Istri dari suaminya Bunda. Vika. Saya itu nggak pernah menyakiti dia. Malah dia yang menyakiti saya. Sasaran lainnya adalah Om Tama, suaminya Bunda. Halo Ki. Iya, pokoknya saya mau penyakit yang paling menjijikan. Oke? Saya akan transfer berapapun yang Ki minta, asal semua itu benar. Saya tunggu ya. Ya, oke, terima kasih. Mas? Kamu dari mana? Aku tadi dari tempat teman. Iya. Mas, kamu mau kemana? Kok rapi banget? Aku nggak kemana-mana kok. Oh iya Mas. Bagaimana? Rumahnya udah terjual? Secepatnya pasti aku jual. Ingat ya Mas ya, kalau rumah itu terjual, semua uang untuk aku. Oke? Iya. Baik banget deh kamu tuh Mas. Makasih ya. Bisa aja deh. Makasih ya. Terus dong. Oh iya dong, kan aku tuh menjadi istri yang baik. Roy hanya menangkal santet yang sebentar lagi datang. Atas izin Tuhan, Bunda baca ayat kursi aja. Bunda hafal kan? Insya Allah hafal. Ya udah. Bunda sekarang tarik nafasnya dalam-dalam. Bunda baca ayat kursinya. Sebentar lagi hasil penjualan rumah itu akan jadi milik aku semua. Aku akan punya uang banyak. Rasakan kamu gadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wala yahuduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim.
Kenapa sih? Gak tahu mas, ini kayak ada yang masuk ke badan aku mas. Ya apaan gak? Sakit. Yang mana sih? Vika. Sakit. Vika. Kok ada asap hitam? Vika. Kok bau banget? Setelah ini, Bunda harus tambahkan ibadah sholatnya. Iya, Roy. Tapi benda-benda santetnya kelempar kemana, Roy? Itu yang Roy nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu, Bun. Gadis yang menurut Roy akan disantet oleh Vika ternyata meleset. Dan yang terkena santet ya Vika sendiri. Itulah saya percaya. Orang jahat pasti kena akibatnya sendiri. Kemudian Vika menderita penyakit yang sangat aneh. Mas, badan aku sakit semua mas. Tulang aku sakit, panas. Panas mas. Penyakit kamu ini gak wajar. Wajah sama kulit kamu tuh menghitam. Aku gak kuat, ini panas banget mas. Tolong mas. Aku yakin ini bukan penyakit medis. Aku yakin ini kamu kena santet. Iya. Aku yakin ini semua perbuatan gadis mas. Gadis yang sudah menyantet aku mas. Gadis tega ya buat kayak gini. Mas, tolong kamu balas dendam sama dia mas. Atas perbuatan dia pada aku mas, tolong mas. Aduh sakit, panas, panas. Mas, badan aku gemetar semua mas. Mas tolong mas, aku gak kuat. Mas, mas tolong mas. Mas ada orang di samping aku mas. Vika! Tega kamu gadis. Menyiksa Vika seperti ini. Vika udah meninggal dunia. Aku akan balas kamu. Aku akan balas kamu, gadis. Gadis, kamu udah puas sekarang. Vika meninggal dunia karena kamu santet. Aku nggak ikhlas, aku nggak ikhlas. Sekarang kamu harus menyusulnya. Hah? Mas Tama? Mau apa ya dia? Aduh, angkat nggak ya? Telepon dari siapa, Dis? Tama suami kamu? Iya, Tan. Aku jawab nggak, Tan? Ya sudah, kamu jawab saja. Iya. Ayah ya Bunda? Aku harus berbohong. Indah nggak boleh tahu. Indah nggak boleh tahu yang telepon adalah ayahnya.